Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Nur Hakim, asal instansi dari SDN Kawungsari. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Bandung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Berikut videonya. Facts, peristiwa. Proses pendidikan di sekolah harus melibatkan semua warga sekolah, terutama dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penting menganalisis suatu permasalahan supaya keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah merupakan suatu keputusan yang terbaik. Guru harus mempunyai keterampilan dalam memutuskan suatu permasalahan supaya dalam mengambil keputusan dapat berdampak bagi warga sekolah dan murid. Hal inilah yang melatar belakangi rencana aksi nyata yang akan dilakukan oleh saya sebagai salah satu calon guru penggerak di SDN Kawungsari dengan permasalahan dilema etika guru kelas 6 di SDN Kawungsari terhadap salah satu muridnya, yaitu di mana salah satu murid tersebut sama sekali tidak pernah mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru, baik pembelajaran daring maupun pembelajaran luring, karena ikut bersama orang lain untuk berjualan dikarenakan kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut sudah berlangsung sejak pertama masuk sekolah di tahun ajaran 2021-2022. Hal ini menjadi dilema karena sekolah tidak bisa serta-merta mengeluarkan murid tersebut. Di sisi lain, hal tersebut menjadi dampak buruk bagi murid lainnya. Untuk membantu permasalahan dilema etika yang dihadapi oleh rekan kerja tersebut, maka saya akan melakukan analisis pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan. Penerapan 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut, yaitu peraturan dan tanggung jawab. Langkah kedua, siapa yang terlibat dalam situasi ini? Yang terlibat dalam situasi ini adalah kepala sekolah, guru kelas 6, guru PJOK, guru PAI, murid, dan orang tua murid. Langkah 3, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Murid tidak pernah mengikuti pembelajaran sejak awal masuk sekolah di tahun ajaran 2021-2022. Murid tersebut ikut berjualan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Langkah 4, pengujian benar atau salah. Uji legal, tidak ada pelanggaran hukum. Uji regulasi, ada aspek pelanggaran peraturan. Uji intuisi, ada yang salah dalam situasi tersebut, yaitu murid tersebut lebih mementingkan berdagang dibandingkan dengan sekolah yang seharusnya menjadi tugas seorang murid. Uji halaman depan koran, merasa nyaman, setidaknya pihak sekolah sudah menyelamatkan masa depan murid tersebut. Uji panutan atau idola, akan melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan. Langkah 5, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Langkah 6, dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Langkah 7, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Investigasi opsi trilema. Jika pengambilan keputusan tersebut memakai prinsip berbasis peraturan, maka dapat dipastikan murid tersebut sudah dikeluarkan dari sekolah. Langkah 8, apa keputusan yang akan Anda ambil? Keputusan yang diambil adalah guru kelas 6 melaksanakan home visit dan berkomunikasi langsung baik dengan orang tua dan murid itu sendiri serta membuat kesepakatan terkait murid tersebut.
Langkah 9. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah sesuai dengan sangat baik, karena guru sudah memikirkan jangka panjang murid tersebut. Feeling, perasaan. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini adalah saya merasa sangat bahagia dapat membantu rekan kerja saya menyelesaikan dilema etika yang beliau hadapi dan merasa keputusan yang diambil sudah tepat dengan melaksanakan home visit dan berkomunikasi langsung baik dengan orang tua dan murid itu sendiri, tentunya dengan menggunakan teknik coaching serta membuat kesepakatan terkait murid tersebut. Findings, pembelajaran. Pembelajaran yang didapatkan dalam aksi nyata pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah saya dapat menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan saya sehari-hari dan untuk membantu masalah murid serta rekan kerja saya di sekolah. Dengan menerapkan analisis pengambilan keputusan, maka keputusan yang kita ambil merupakan keputusan terbaik karena sudah dipertimbangkan dengan matang. Future, penerapan ke depan. Rencana perbaikan untuk masa mendatang. Kedepannya, jika menghadapi dilema etika, maka saya akan terus mengasah kemampuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan, agar dapat lebih baik lagi dalam memutuskan suatu dilema, menggunakan 4 paradigma etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian. Sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan terbaik dan tentunya berpihak pada murid. Berikut dokumentasi aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi untuk kedepannya dari kasus tersebut kita kita dapat ambil keputusan saja. Kalau misalkan yang tadi Bapak bilang mungkin kita melaksanakan visit mungkin dengan murid tersebut, mungkin Bapak bisa mengobrol juga gitu dengan komunikasi lah dengan orang tuanya, baik dengan orang tua maupun dengan murid itu sendiri gitu ya Pak ya. Mungkin kata Bapak tadi kita bisa menggunakan teknik coaching juga ya. Iya. Nah itu seperti coaching itu kan ini udah disiapkan itu ya teknik coaching. Bapak sudah menyiapkan mau datang kembali ya. Kalau syukur-syukur kalau bisa ketemu dengan yang langsung dengan orang tua. Nanti akan ditanya bagaimana sikap ibu melihat itu ya, melihat kejadian itu. Lalu kan mungkin ibu nanya tadi kan mau sekolah daripada dagang. Nah, kemudian akan Bapak tanya, kemudian bagaimana cara ibu meyakinkan atau ya supaya bisa sekolah ketimbang bukan dagang saya itu sebetulnya. Boleh aja dagang tapi di luar waktu sekolah. Demikian pemaparan aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.